Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan kali ini, podcast Si Paling Kontroversi kedatangan sosok pakar hukum tata negara yang argumentasi atau pendapat-pendapat hukumnya sering sekali kita jadikan referensi. Ada Mbak Bivitri Susanti, apa kabar Mbak Bibip? Baik, thank you. Hari ini lelah sekali habis ikut demo. Kelihatan ya lama. Habis ikut demo. Habis ikut demo. Oh iya, demo di mana Mbak Bibip? Saya ikut di DPR, tapi terus ada dua acara di tengah-tengah ngomongin ini juga. Udah gitu balik lagi ke DPR. Nah dari terakhir di DPR itu baru kemudian pulang sebentar ganti baju doang, nggak mandi ya by the way. Baru karena buru-buru harus kesini kalau nggak lebih telat lagi. Tadi kan saya telat dikit. Iya. Makanya nih kita melihat Mbak Bibip tidak hanya berseliweran di TV dan sering menyuarakan pendapatan yang berani ya, apalagi pada saat dirty vote menjelang Pilpres kemarin. Tapi untuk yang kali ini ketika banyak aksi massa menggugat supaya DPR itu menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada dan mematuhi putusan MK yang terkait dengan Pilkada, Mbak Bibip ikut turun ke jalan. Melihat fenomena yang terjadi hari kita tappingnya ini hari Kamis ya. Melihat fenomena yang terjadi hari Kamis ini, bagaimana Mbak Bibip? Apa yang Mbak Bibip rasakan ketika ikut langsung? Ya, pertama memang saya sebenarnya banyak dapat refleksi, banyak dapat pengetahuan tuh justru dari yang kegiatan lapangan kayak gini. Kan saya banyak diskusi sama mahasiswa segala macam. Jadi yang paling menarik buat saya pada hari ini adalah dari kemarin ya sebenarnya ya, begitu cepatnya dinamika politik ini. Saya sendiri juga nggak nyangka bakal keluar putusan MK itu, dua-duanya. Saya tahu ada putusan, ada perkaranya, tapi menurut saya pasti ditolak lah, gitu. Mikirnya udah kayak gitu. Udah skeptis ya? Udah skeptis. Jadi santai aja, tiba-tiba keluar dan happy gitu ya, karena bagus loh putusan itu. Saya benar-benar baca, wah bagus sekali. Baru happy sebentar, sorenya langsung kami akan revisi undang-undang. Wah gila, jadi turbulensi perasaan tuh gila banget gitu ya. Malamnya saya langsung marah. Saya bikin video, terus pagi, siang tuh teman-teman juga bikin upaya konsolidasi dengan cepat. Sementara di sebelah sana, di Senayan juga cepat sekali 7 jam rapat bisa selesai, kan itu rekor barangkali ya. Nah jadi turbulensi itu baik di pihak masyarakat sipilnya maupun di DPR. Hanya dalam waktu 2 hari ini up and down-nya luar biasa. Jadi buat saya itu menggambarkan betul sih perpolitikan pada belakangan hari ini. Terutama kalau buat masyarakat sipil ya. Saya sendiri sebenarnya senang, dan banyak teman-teman jurnalis juga yang nanya, apa ya Mbak bedanya kok dulu tuh waktu putusan 90 nggak ada yang gerak ya, sekarang tuh gerak. Satu kan konfigurasi politiknya sebenarnya udah berubah, karena presiden kita sebenarnya tinggal nunggu dilantik, sekarang udah ganti. Kedua, teman-teman jurnalis dengan banyak cara, ada yang di majalah, ada yang di website, ada yang di TV, udah bikin edisi-edisi yang mengkritik secara lebih terang apa yang dilakukan Jokowi 10 tahun terakhir, karena ada edisi-edisi 10 tahun Jokowi itu. Jadi informasi itu lebih banyak. Mungkin tahun lalu tuh banyak orang yang juga agak merasa ini saya kayaknya salah nih, tapi nggak ngerti ini what's going on gitu. Jadi masih nggak berani ngambil tindakan. Sekarang kayaknya lebih firm. Ini gila nih gitu ya. Ini ternyata adalah fenomena demokrasi lagi dimundurkan dan seterusnya, sehingga mereka sekarang lebih berani untuk action gitu. Itu keren banget, dan saya senangnya di situ. Bukan sekedar bahwa itu senang banget kalau dibatalkan seperti sekarang, tapi buat saya yang lebih menyenangkan adalah ngelihat ternyata banyak like-minded people, orang-orang yang pikirannya sama, dengan beraninya juga, paling tidak di media sosial majang yang apa tadi? Peringatan darurat itu yang biru. Itu juga mengesankan. Dulu tuh nggak ada yang berani. Nanti kita kena undang-undang ITE segala macam. Sekarang lebih berani. Itu keren banget. Betul ya, memang 1 minggu ini baru hari Kamis, tapi wah dari hari Senin kita menyaksikan ada reshuffle. Ya kan? Oh iya, reshuffle ya kan. 2 bulan loh jelang akhir masa jabatan ada reshuffle. Dan orang-orangnya juga paling kontroversi orang-orangnya. Terus besoknya langsung ada putusan MK yang kita tidak sangka-sangka. Ada 2 putusan 60 dan 70 yang banyak yang merasa diuntungkan atau merasa MK sudah kembali ke tracknya. Tapi baru beberapa jam ya Mbak Bibip ya. Langsung hari Rabunya.
ada Gila. revisi undang-undang pilkada, dan hari Kamisnya ternyata rapat paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang pilkada itu dibatalkan. Awalnya kita dengar itu ditunda, tapi sekarang kita sudah dengar itu dibatalkan setidaknya sampai tanggal 27 Agustus atau sampai pendaftaran untuk calon kepala daerah, dan ada gerakan masyarakat ini. Tapi yang menarik yang ingin saya tanyakan Mbak Bibip, ini kenapa sejak kemarin ya yang postingan peringatan darurat itu begitu masif, begitu luar biasa, tidak ada, bisa dibilang tidak ada buzzer, ini gerakan organik yang kemudian kita lihat turun ke jalan. Banyak yang menyangka bahwa sebetulnya masyarakat kita sudah terserah deh, sudah apatis, sudah muak. Benar. Banyak yang ngerasa ya udah akhirnya banyak silent majority. Tapi apa yang lebih berbeda kali ini? Kenapa akhirnya ini dari sosmed? Biasanya kan orang bilang, paling hanya keluar-keluar di sosmed. Tapi kali ini betul ada action, dan action itu membuahkan hasil. Sebenarnya narasi yang paling kuat itu adalah narasi Kaisang. Jadi terus terang aja ya, seandainya kami nih orang-orang yang belajar hukum harus menjelaskan isu ambang batas kepada orang-orang yang nggak biasa berdiskusi soal hukum dan politik, pasti susah banget. Membumikannya itu susah. Bukannya kita merendahkan orang ya, tapi kan bahasa hukum memang begitu. Yeah. Nah, tapi isu Kaisang itu dengan cepat orang klik, gila dinasti lagi nih, gitu kan. Caranya sama lagi gitu, kurang lebih begitulah. Jadi mereka langsung bisa relate, dan biasanya kalau orang bisa relate dan sudah diyakinkan bahwa nggak apa-apa kok kalau cuma posting-posting gitu kayaknya ya, kan udah sering kita bicarakan juga, akhirnya mereka jadi lebih berani gitu. Jadi terutama sebenarnya blessing in disguise ada putusan 70 itu yang bisa ngangkat isu ini soal Kaisangnya gitu ya. Terlepas dari nanti diperdebatkan di Kaisang atau bukan segala macam, itulah itu urusan berbeda gitu. Tapi orang bisa langsung relate. Tuh. Pada saat yang putusan MK 90 itu kan juga sudah terasosiasi dengan Gibran. Ya kan? Ya. Yang putusan 70 ini terasosiasi dengan Kaisang. Tapi why now? Kenapa sekarang beda ya? Kenapa sekarang lebih ada gerakan daripada yang 90 kemarin? 90 kemarin adem ayam tuh, Mbak. Ya itu tadi, kalau menurut saya sih karena memang dua hal tadi itu, terutama konfigurasi politiknya yang sudah berubah. Dulu itu juga ingat belum pilpres, belum pileg juga ya. Jadi kayaknya orang masih ragu-ragu untuk ngambil move lah gitu. Karena masih mau lihat dulu ini sebenarnya apa sih yang terjadi, dan orang ini di mana, orang itu di mana. Kalau sekarang kan kita udah punya kepastian, paling tidak kita udah tahu, oh memang presidennya adalah Prabowo, terus Gibran udah jadi wapres, ya sudahlah gitu. Nah, dan kemudian yang kedua itu tadi, orang-orang sudah dibantu oleh media massa maupun media sosial untuk memahami sebenarnya memang persoalan dinasti politik, persoalan-persoalan yang kartel politik kan juga udah mulai jadi percakapan publik tuh. Sebenarnya kan kartel politik keilmuan politik banget ya. Ada bukunya tuh, Kruskido Ambardi. Tapi sekarang juga sudah jadi percakapan yang biasa saja. Ngomongin kartel politik, ngomongin oligarki, ngomongin dinasti politik. Karena masyarakat tuh dibuat fasih karena ada informasi dari media sosial dan media massa. Dan itu yang membuat orang-orang sekarang jadi lebih firm. Oh memang kita boleh banget nih untuk marah gitu, karena akhirnya kita ngerti ini apa yang tengah terjadi. Kayak tadi waktu demo di DPR itu, yang muncul memang nggak ada urusan Anies atau siapa, mukanya Jokowi, Raja Jawa segala macam, bahkan ada tiang Golentin kayak di Prancis gitu ya, yang gambarnya wajah Jokowi gitu. Jadi mengkomunikasikannya untuk beraksi, untuk demonstrasi kan memang salah satu kuncinya adalah key message-nya apa nih. Nah memang jadi dari putusan 70 itu ada key message soal ini dinasti politik lagi nih, ini Jokowi lagi nih gitu. Jadi orang juga lebih mudah untuk digerakkan sebenarnya. Tapi Pak Jokowi kan di acara Golkar bilang ya, kok setiap ada yang kayak gini-gini, kurang lebih pesannya seperti itu, selalu dikaitkan dengan tukang kayu. Pak Jokowi pakai istilah seperti itu ya. Ada rencana revisi undang-undang pilkada yang disangkutin tukang kayu, atau maksudnya Pak Jokowi. Padahal kan Pak Jokowi dalam beberapa statementnya itu, kalau ada putusan-putusan ini kan sebetulnya Pak Jokowi menjawab ya hormati, kita ikuti. Tapi kenapa Pak Jokowi mulu ya yang jadi sasaran, Mbak Bibip? Ya karena itu tadi, menurut saya sih persoalan sudah terekspos-nya semua hal yang selama ini salah dia lakukan. Tadinya kan isu-isu itu
isu elit lah gitu. Kita berdua udah sering banget ngebahas itu, banyak pengamat, banyak jurnalis tahu. Tapi masyarakat awam kan enggak. Nah, cuma gara-gara di 10 tahun Jokowi itu semua media lah menayangkan itu dan membahas soal-soal itu, jadinya masyarakat lebih terinformasikan ketimbang dulu gitu. Itu sih ya mungkin penjelasan paling kuatnya itu. Jadi ini kayak puncaknya gitu, kita udah kesel lama-lama oke, ini yang paling gila nih gitu. Ini Itu udah ya. puncak ketika balik DPR itu mau merevisi undang-undang pilkada. Kenapa itu dianggap sebagai puncak dalam tanda kutip kegilaan? Karena saya tuh pengen mengibaratkannya gini, ini ada putusan MK, kemudian DPR-nya di sini, ini KPU. Dalam konteks politik, dalam konteks kepemiluan, dalam dunia yang normal, putusan MK langsung dijalankan oleh KPU. Nah, tiba-tiba si DPR dia nyelak di tengah. Saya ganti putusan kamu. Itu tuh sebenarnya buat banyak masyarakat itu lebih kelihatan, pembajakannya itu lebih kelihatan. Apalagi sebenarnya kalau kita baca betul substansinya itu membalik putusan MK. Dan bahkan prosesnya sangat kelihatan ugal-ugalan. Salah juga sih, kita jangan bilangin ntar malah ditutup ya rapatnya ya. Tapi bahwa di YouTube tuh rapatnya terbuka loh, terbuka, transparan. dan orang kan jadi makin marah ketika bilang putusan MK atau putusan MA nih gitu kan ya. Orang kan jadi ini apa sih? Emang bisa milih ya? Kok bisa milih nih, gila. Karena ngelihat gitu. Kan orang manusia gitu ya. Kalau kita ngelihat sesuatu, asosiasi di kepala bisa langsung banyak tumbuh gitu. Saya kira itu yang bikin memuncak gitu. Gila, kita dianggap tolol. Nah, itu yang tadi kita bahas ya. Yang komika juga bahas komika, ya. Akhirnya muncul dan itu memang sangat kena kalau di kalangan kelas menengah kan. Gila, kita dianggap tolol gitu, udah paling mengena lah gitu. Kan argumennya sebenarnya rencana revisi undang-undang pilkada tuh udah dari Januari 2024, Mbak Bibip kan. Ya kan, bagus dong kalau DPR 7 jam kelar. Bagus dong. Ya itulah, jadi yang bagus juga kan kita langsung menimpali. Jangan lupa ini undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga udah 10 tahun nggak diapa-apain. Kok yang ini ngebut? Dan kemudian orang juga bisa langsung lihat karena kok reaksinya cepat betul. Jangankan yang PPRT deh, oke lah ya kalau misalnya itu mungkin kita jarang lihat. Tapi misalnya saja perampasan aset deh gitu. Itu orang juga sering soroti. Kok 7 jam enggak tuh 7 tahun gitu ya. Belum juga 7 tahun. Jadi orang bisa langsung lihat. Dan juga yang tentu saja sangat terlihat aneh. Ini saya bicara nggak hanya konteks spesifik teknik hukum ya. Tapi orang bisa langsung melihat kengacoan itu ketika juga secara tiba-tiba rapatnya bisa dilaksanakan dan apalagi dimunculkan juga soal bagaimana PDI Perjuangan misalnya dicoba untuk dipinggirkan gitu. Terus kemarin juga beredar ada katanya, saya nggak tahu kebenarannya tapi saya juga dapat, saya yakin banyak sekali yang dapat, bahwa ada penjagaan yang berlebihan di DPR. Kita lihat sidang, ya kan? Oh ya, karena dari pagi kan ada ini. Kalau jurnalis pasti ada di sana ya. Kalau saya cuma dapat WhatsApp. Nah, tapi itu yang akhirnya bilang orang akan mikir ini berarti sebenarnya mereka tahu mereka salah gitu. Dan karena itu mereka ingin melindungi diri mereka dengan pengamanan seperti ini dan lain sebagainya. Itu ya kayaknya ya kalau coba bantu dicerahkan, Mbak Bibip, meskipun ini persoalan hukum ya, tapi pada akhirnya kan masyarakat agak paham sih sebetulnya ini persoalannya apa sih. Putusan MK, masyarakat taunya ini sudah final and binding. Tapi kan DPR adalah pembuat undang-undang. Jadi sebetulnya bisa gak sih putusan MK terus tiba-tiba DPR sebagai pembuat undang-undang nyelak, kata Mbak Bibip tadi, mau entah itu revisi atau bikin undang-undang baru ya, bisa tidak sih Mbak Bibip? Dan adjustable lagi, bisa pilih mau ikut MK atau mau ikut MA gitu. Nggak bisa. Jadi begini penjelasannya. Putusan MK itu, pertama mungkin saya angkatnya dari posisi dulu ya. Kita itu kan dalam bernegara ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu. Masing-masing tuh ada perannya masing-masing. Memang legislatif
berwenang membuat undang-undang, tapi kan undang-undang harus berdasarkan konstitusi. Cara kita bernegara kan semua paling tinggi memang konstitusi. Nah, konstitusi juga bilang ke dalam isinya bahwa yang menguji apakah undang-undang itu konstitusional atau tidak adalah MK. Ya. Nah, jadi dengan itu sesuai peran masing-masing, memang DPR nggak boleh menganulir atau mengubah isi putusan MK dengan kewenangannya. Satu-satunya cara untuk kita melawan putusan MK adalah dengan mengujinya kembali. Saya misalnya luar biasa nggak suka dengan putusan 90, menurut saya itu buruk sekali. Tapi kan ya dijalankan aja gitu. Kalaupun kemudian kami protesnya dengan mengajukan ke MK, terus mengajukan perkaranya lagi, kalah sih ya. Tapi kan maksudnya itulah poinnya, bahwa sebuah putusan pengadilan dimanapun di seluruh dunia nih, nggak cuma di Indonesia, nggak bisa diubah oleh lembaga lain. Nah, kalau sebenarnya tadi saya pengen banget banyak diskusi sama Bang Habib tadi ya, karena dikatakannya ini beda alam. Saya nggak ngerti analogi beda alam, karena kita satu konstitusi, nggak ada yang beda alam, masing-masing punya perannya gitu. Ibaratnya ya ada yang jadi host, ada yang jadi narasumber, masing-masing dengan perannya masing-masing, dan bersinergi lah yang bikin acara ini jalan. Sama. Tapi kita di alam yang sama ya. Kita di alam yang sama kan gitu. Ya kan, legislatif yudikatif juga dengan peran masing-masing, tapi harus bersinergi dong. Jangan saling potong gitu. Nah, yang terjadi ini sebenarnya saling potong gitu. Tapi kan ada argumen kemarin dari Bang Habib, dari Bang Nurdin Halid dari Golkar, ya harusnya masing-masing lembaga itu harus saling menghormati, ya kan? MK kan kalau kayak gini juga kayak inkonsisten dong. Sebelum kalian yang hari ini mendukung putusan MK, pada saat putusan 90 nggak mendukung, nggak konsisten juga dong. Apa begitu ya cara melihatnya, Mbak? Nah, digeneralisir. Ini menarik nih, karena narasi yang sama saya dapat dari beberapa netizen. Saya nggak tahu apakah ini juga cyber troops atau enggak ya, tapi narasinya sama kayak gitu. Intinya soal kalian ini dulu yang ngolok-ngolok Mahkamah Keluarga, sekarang muja-muja MK. Nah, saya mau, sebenarnya ini pelajaran yang bagus nih, kalau bisa kita sebarluaskan. Saya pengen banget bikin video tentang ini. Mari makanya kita belajar bahwa kita ketika mengkritik, kita mengkritiknya kebijakannya, kita mengkritik kontennya, bukan karena kita benci. Pun kalau kita mengkritik Jokowi, kita nggak benci dia sebagai manusia, ya kenal juga nggak deket gitu, ngapain kita benci juga gitu kan. Tapi yang kita mengkritik kebijakan dia. Nah, sama MK, ketika dulu kita mengkritik putusan 90, kita mengkritik putusannya, tapi kita nggak bilang misalnya bubarkan MK misalnya, ya nggak mungkin juga gitu. Pincang nanti negara hukum kita kalau MK nggak ada. Jadi memang harus kasus per kasus, apalagi dalam hukum. Nggak boleh generalisasi. Orang mencuri, kalau dalam hukum pidana ya mungkin banyak yang lebih relatable kalau hukum pidana. Orang yang mencuri mikrofon dengan orang yang mencuri mic sama-sama mencuri. Tapi ini argumentasi hukumnya, pasalnya, pertimbangan hukum dari hakimnya pasti beda dengan segala pertimbangan gitu ya. Nah, jadi bayangkan dari putusan 90 dengan putusan 60 dan 70 itu juga memang argumennya beda, nggak bisa disamaratakan, dan kita juga nggak bisa pukul rata. Pokoknya MK selalu salah, nggak juga sih. Bahwa ada dinamika politik juga di dalam MK, ya pasti ya. Semua lembaga politik, meskipun itu yudikatif, pasti ada dinamika politik itu. Gitu. Pasal 60, jadi ini kan berawal ada putusan 90. 60, sorry. Saya salah juga. Ini kebalik-balik nih. Untuk yang putusan 60 itu kan diajukan, gugatannya itu diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Menarik ya. Iya kan? Ini saya juga lagi belajar hukum nih, Mbak Bibip. Jadi bagaimana coba membahasakannya secara sederhana ya. Yang awam mengerti adalah ini kan awalnya dari partai yang tidak dapat kursi di DPRD. Betul. Tapi mereka mau berkontestasi di pilkada, mau mengusung juga calon di pilkada ini. Nah, tapi ternyata putusan MK itu malahan bukan hanya untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD, partai non-parlemen, tapi bagi partai yang sudah punya kursi di DPRD pun, itu ternyata bisa tanpa memenuhi ambang batas yang 20% kursi dan 25% suara sah. Dan akhirnya mungkin kita harus pakai contoh langsung nih ya, biar publik relate.
PDI Perjuangan deh yang menjadi sorotan. Betul. Itu PDI Perjuangan nyaris tidak bisa mengusung calonnya di beberapa daerah, terutama di Jakarta. Karena pas satu pasangan nih udah diusung 12 parpol, Mbak Bibip, Ridwan Kamil sama Suswono. PDI Perjuangan ini udah dibilang ditinggal sendiri. Itu kayak WhatsApp grup terus bikin WhatsApp grup baru gitu ya, dia ditinggalin, ya kan? Tapi ternyata blar, seperti ada angin surga gitu ya. MK bilang dengan putusan 60, oh enggak, kamu kalau sudah di Jakarta itu ketetapannya rasionya itu 7,5%, ya, nggak usah terlalu ngejelimet memahami rasio 7. Intinya kalau sudah punya 7,5% di Jakarta, kamu bisa maju. Dan PDI Perjuangan itu kan suaranya 14%. Berarti sudah betul. bisa mengusung sendiri tanpa adanya parpol lain. Sebetulnya kan PDI Perjuangan itu tidak, yang mengajukan itu kan partai non parlemen yang tidak punya kursi, tapi putusannya itu melebihi. Ada orang awam yang melihat itu kok melebihi ya. Ini tepat atau tidak sih Mbak Bibip? Yang disebut ini putusan yang progresif dari MK itu kayak gimana sih? Ya, jadi ini memang juga catatan yang selalu diberikan kalau lagi memperdebatkan putusan 60 ini, karena istilahnya itu ultra petita. Jadi memberikan hal yang tidak diminta gitu. Nah, tapi satu ya, faktanya adalah seultra petita apapun putusan MK, kita harus menerima. Maksudnya kita nggak bisa bilang, saya nggak mau ngikutin putusan MK-nya soalnya ultra petita. Contoh misalnya tahun 2006, MK itu keluar dengan putusan yang juga saya sangat tidak setuju karena ultra petita juga. Dia bilang bahwa Komisi Yudisial nggak bisa mengawasi MK. Padahal menurut saya bagus kalau ada pengawas dari luar kayak gitu, nggak seperti sekarang gitu ya, MK. Dia memutuskan untuk diri dia sendiri, tapi lebih dari itu nggak diminta sebenarnya. Dan tapi waktu itu nggak ada kontrol, nggak ada penolakan dari DPR, tapi dari masyarakat sipil cukup kuat. Tapi ya sudah, bagaimanapun itu putusan MK yang harus dijalankan. Lagi-lagi kalau kita nggak setuju, silakan mohonkan lagi. Cuma waktu itu kami memilih nggak memohonkan lagi. Nah, kemudian yang kedua yang juga kita harus lihat adalah argumennya. MK itu kenapa saya bilang ini progresif gitu ya? Karena MK dalam penalaran hukumnya bilang, ini nih yang menurut saya yang penting. Pengen banget saya ceritakan lebih mendalam karena MK bilang kita tuh harus melihat bahwa yang jadi basis harusnya jumlah penduduk, demografi. Makanya 7,5% atau sekian persen itu ada 4 kategori kan? Itu berdasarkan DPT, daftar pemilih tetap. Karena bagi MK itu yang demokrasi sesungguhnya, bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Karena itu artinya kita disconnect dengan warga. Padahal demokrasi itu soal warga. Kurang lebih begitu, tentu saja bahasanya nggak begitu ya. Jadi dengan logika itulah MK bilang ya udah kita pakai logikanya calon independen aja, karena itu lebih masuk akal karena ukurannya adalah jumlah warga di suatu daerah yang memang beda-beda. Itu lebih fair, lebih demokratis. Nah, jadi progresifnya karena itu, dan menurut saya dengan penalaran hukum seperti itu bisa diterima karena masih nyambung sebenarnya. Masih nyambung karena si Partai Buruh dan Partai Gelora itu sedang, jadi batu uji itu pasal di konstitusi yang dijadiin ukuran untuk menilai suatu pasal itu konstitusional atau tidak. Batu ujinya memang soal fairness gitu. Kok nggak fair ya? Kita nih yang nggak punya suara begini, sementara itu yang punya suara dapat keistimewaan. Nah, karena basisnya fairness, maka MK bisa sampai mencakup ke mengubah prosentase itu. Gitu. Oke. Sementara di rencana revisi Undang-Undang Pilkada, nah itu Balik DPR membagi dua nih. Ambang batas yang ditentukan MK itu 4 kategori itu hanya berlaku buat yang non parlemen ya. Sementara yang udah punya kursi di DPRD kayak PDIP yang enggak tetap ngikut yang 20%. Bisa ya kayak gitu Pak? Dibagi lagi. Soalnya gini, kalau memang putusan MK-nya tidak jelas, itu debatable, maksudnya bisa kita perdebatkan. Walaupun menurut saya tetap aja nggak boleh ditafsirkan berbeda. Tapi ini putusan MK-nya jelasnya luar biasa.
kan kalau putusan MK itu ada amar putusan tuh yang isinya oke, yang kami kabulkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari yang 5 poin yang pendek-pendek itu nggak berpuluh-puluh halaman nih, setengah halaman cuma itu clear banget. Dia bilang oke, pasal 40 ayat 1 kita ganti ya polanya jadi seperti calon independen, yaitu jumlah penduduk jumlah DPT segini maka sekian persen dan seterusnya. Terus ada amar putusan berikutnya bilang bahwa untuk yang akumulasi suara, maksudnya kalau menggabungkan beberapa suara partai, gabungan parpol, itu nggak usah dari partai yang ada di DPRD, tapi semua partai yang dapat suara, karena hitungannya adalah sekarang hitungannya adalah penduduk. Jadi nggak relevan juga. Seandainya tahu-tahu kita ngitung suara lagi. Menurut saya argumen itu nyambung, logis gitu. Kan kita udah ganti paradigma nih jadi berdasarkan jumlah penduduk. Nggak usah ngelihat soal orang masuk DPRD dapat kursi atau enggak lagi dong gitu. Nah, jadi kalau udah se-clear itu harusnya nggak boleh lagi di twist. Makanya saya bilang di twist itu karena memang benar-benar diubah, maknanya jadi sama sekali berbeda gitu. Di twist itu menurut Mbak Bibip itu karena apa ya? Apa memang kental sekali motif politiknya? Oh, sangat kental menurut saya. Karena itu tadi ya, yang diubah itu cuma 2 pasal itu. Iya. Maksud saya kalau kita selama ini juga ngeritik pilkada, kita kan biasanya ngeritik politik uang misalnya gitu ya. Atau bahkan gimana supaya nggak kotak kosong misalnya gitu. Tapi itu nggak disentuh sama sekali. Dalam 24 jam yang keluar 2 pasal itu. Jadi sangat-sangat kelihatan sebenarnya intensinya memang untuk ngeblok atau membalikkan putusan MK itu. Benar nggak dengan putusan 60 itu Mbak Bibip bisa sangat mencegah kotak kosong? Menurut saya sih bisa. Jadi banyak, intinya kan gini, kita itu kalau mau mengubah sesuatu seringkali harus mengurai gitu ya. Maksudnya kita harus konfigurasi politiknya itu kita ganggu-ganggu gitu. Itu kan hukum alam ya kayak gitu ya. Kayaknya untuk banyak hal deh kalau kita naruh batu-batu di pot dan seterusnya. Nah, jadi bayangkan bahwa dengan adanya ketentuan ini paling tidak itu bisa keganggu sedikit tuh konfigurasi politik yang ada. Misalnya Partai Buruh sama Partai Gelora yang tadinya nggak akan dihitung sama sekali karena nggak dapat kursi, tapi dia dapat suara. Sekarang jadi harus dihitung-hitung sedikit lah. Walaupun logikanya, oh ya by the way itu juga nggak logis ya. Apa tuh? Kalau mau dipecah 2 tadi. Karena nggak logisnya karena nggak mungkin ada partai yang nyampe 7,5% kalau dia nggak dapat kursi di DPRD. Itu aja udah nggak logis gitu. Jadi nggak akan, pada akhirnya pasal itu nggak akan kepake kalau itu jadi. Nah, jadi sebenarnya itulah yang kelihatan gitu. Dan ya seharusnya kan banyak parpol yang senang ya. Harusnya banyak yang senang karena dengan ini. Karena kalau dari hasil Jakarta itu ada 8 partai Mbak. Iya, benar, yang bisa ngajuin sendiri bahkan tanpa berkoalisi gitu kan. Nah, tapi kenapa ya yang Mbak Bibi baca malahan yang 8 partai yang punya kesempatan minus PDIP ya, yang punya kesempatan untuk mengajukan sendiri malah mendukung revisi ini. Iya, mungkin kita bisa membacanya dari fenomena yang namanya kartel politik itu. Kartel politik ini bukan hujatan ya, tapi memang ada literaturnya tentang kartel politik. Nah, kita harus paham bahwa kartel politik itu artinya memang pimpinan-pimpinan parpol punya kesepakatan di antara mereka untuk membuat persekongkolan di antara mereka gitu. Sama kayak kartel dagang kan nentuin harga misalnya gitu. Kartel politik kan juga gitu. Nentuin kita pokoknya ini ya gitu. Tapi yang memutuskan hanya pimpinan-pimpinan partainya. Nah, biasanya kartel politik itu artinya dia akan diuntungkan dari suatu keputusan politik yang sifatnya kartel tadi. Diuntungannya biasanya secara finansial. Itu yang paling kelihatan gitu ya. Nah, jadi bahwa ada yang bisa diuntungkan itu kan menurut persepsi dari para anggota ataupun pengurus parpol biasa. Tapi elitnya karena dia sudah membuat kesepakatan duluan dalam sebuah kartel politik itu,
nggak akan mau diganggu-ganggu lagi. Ini wewenang saya nih, udah nentuin. Pokoknya saya udah kompak lah sama si partai A, B, C, D. Saya mau ngusung ini. Udah, jangan diganggu. Modelnya pendekatan kata politik memang seperti itu, dan dia akan sangat elitis gitu. Dan ketika hari ini DPR sudah bersepakat, akhirnya tadi sudah diumumkan bahwa ya dibatalkan revisi undang-undang pilkada. Setidaknya sampai pendaftaran calon kepala daerah itu kan 27 Agustus 2024. Itu masih ada celah gak untuk terjadi perubahan lagi nih Mbak Bibip? Kita sudah bisa lega atau harus tetap waspada? Menurut saya sih harus tetap waspada ya. Karena begini nih, putusan itu ada dua. Jadi ketika tadi dibilangnya sama Bang Dasko, katanya kita kembalikan ke KPU, ya kan? Jadi di level undang-undang nggak akan kita otak-atik deh gitu. Pokoknya kembalikan ke KPU. KPU kemudian menyambut, oke, kita akan melaksanakan putusan MK. Putusan MK-nya ada dua. Memang putusan yang 70, ini yang soal batas usia, itu agak unik. Karena putusan itu bilangnya pokok perkaranya itu ditolak. Tapi dia bilang harus kami tolak karena ini udah clear banget. Yang pakai ngutip Cito Welo itu, mereka bilang ini udah clear banget, nggak bisa ditafsirkan berbeda, bahwa namanya syarat pendaftaran ya dihitungnya bukan pada saat pelantikan. Udah, jadi nggak akan kami putus lagi, itu udah clear banget. Sehingga memang bunyi amar putusannya tadi itu menolak. Orang jadi bisa bilang ditolak kok itu. Berarti sebenarnya ini nggak relevan untuk diperhitungkan. Nah, dugaan saya, rumornya sih memang tadinya masih mau revisi tetap, tapi negosiasi politik yang diambil adalah ambang batas itu diberlakukan maksud saya si putusan 70-nya itu yang terkait dengan syarat batas usia itu diterima. Tapi ambang batasnya itu tidak diterima. Saya kebalik ya? Kebalik. Yang ambang batas yang putusan 60 nih, gara-gara seharian di mana-mana. Jadi yang putusan 60 ambang batas itu yang diberlakukan. Ambang batas yang diberlakukan tapi sesuai putusan MA. Betul, tapi putusan 70 yang terkait dengan syarat usia calon kepala daerah, di situ celahnya. Begitu bukan, Mbak Bibip? Enggak, memang kebalik. Memang kebalik. Nah, jadi sebenarnya tadi siang saya dengarnya tetap revisi, tapi dengan kesepakatan itu. Jadi mereka bernegosiasi di belakang. Nah, yang saya baca dengan keputusan pada sore hari adalah negosiasinya memang begitu. Intinya Kaisang bakal tetap bisa maju gitu. Intinya seperti itu. Dan si ambang batasnya tetap berlaku juga. Tetap berlaku sesuai dengan putusan MK. Tetap berlaku sesuai dengan putusan Tidak MK. Tidak diotak-atik. Nah, negosiasi politik telah terjadi, tapi DPR pintar. Dia pakai KPU untuk melaksanakan itu. Dengan begitu mereka nggak akan disalahin. Mungkin demo akan di KPU, bukan di demo di DPR lagi. Karena DPR bilang, oh kita nggak ngubah undang-undang kok. Terserah KPU dong. Padahal KPU memang yang ngontrol siapa? DPR juga. Kan tadi KPU juga udah bilang, oh kami akan konsultasi dengan DPR. Dan pada umumnya DPR akan mendikte. Walaupun mungkin nggak kelihatan di publik ya. Tapi kan kita tahu juga dari film Dirty Vote bahwa yang milih-milih anggota KPU kan juga partai-partai politik di DPR. Ada negosiasi duluan, jadi ada janji-janji. Tidak akan lepas dari intervensi politik. Menurut saya sih nggak akan lepas. KPU-nya. Saya sih nggak melihat KPU itu independen ya. Dan saya menyimpulkan itu dari Pileg dan Pilpres kemarin. Itu kan sangat kelihatan. Oke, celahnya di mana nih Mbak Bibip? Kan sudah ada juga penjelasan di amar putusan MK ya, bahwa harus syarat batas usia yang 30 tahun untuk cagup cawagup itu ditegaskan bahwa berdasarkan waktu ketika ditetapkan. Ya. Bukan pelantikan seperti yang diputuskan oleh MA. Itu kalau orang awam melihat, oh itu kayaknya udah jelas deh, hitungnya saat penetapan bukan pelantikan. Jadi apalagi yang mau diperdebatkan di KPU, celahnya di mana? Celahnya mereka akan bilang putusan MK-nya nolak kok. MK kan cuma bilang bahwa putusan MA itu salah di pertimbangan hukumnya. Karena memang nyatanya putusan MK itu menolak pokok perkaranya. Bunyi amarnya itu
menyatakan menolak permohonan ini gitu. Tapi dalam pertimbangannya dia bilang, ya kami tolak lah, orang ini jelasnya minta ampun, ceta welo-welo gitu kan. Nah, si pertimbangan hukum itu akan diabaikan. Mereka akan bilang, ini amarnya bilang nolak gitu. Padahal dalam hukum, pertimbangan hukum itu juga istilahnya itu ratio decidendi ya. Pertimbangan hukum yang utama itu juga judicial order. Itu mengandung kekuatan hukum juga. Berarti harus dilaksanakan dong? Harus dilaksanakan. Tapi kan kita nanti bisa berdebat hukum dengan KPU. Jadi kita mulai lagi battle seperti putusan 90 nanti. Itu cerdasnya operator di DPR menurut saya. Tapi orang nanti besok tuh mungkin akan demonya ke KPU pasti. Bakal berani gak menurut Mbak Bibip diakalinya dengan cara kayak gitu? Berani. Berani. Menurut saya sih bakal berani ya. Karena memang KPU itu benar-benar under control DPR. Media-media itu kan sudah ada yang membuat judul headline ya, Mbak Bibip, kalau revisi undang-undang pilkada batal. Kaisang tidak bisa lagi maju pilgub. Udah Belum banyak yang tentu. buat. Masih belum tentu itu. Menurut saya belum tentu. Jadi ya itulah yang coba nanti kita lihat ya. Ini perkiraan saya, jangan sampai kalau tuduhannya Hensat tadi, lu jangan ngasih ide dong ke orang-orang itu gitu ya. Tapi ini sebenarnya saya dengar tadi siang. Jadi kuat dugaan saya itu yang akan dijalankan, bukannya saya ngasih ide. Kalau menurut saya sih KPU harusnya tegak lurus pada putusan MK dengan menilai bahwa pesan MK di putusan 70 adalah saking jelasnya itu undang-undang bahwa syarat itu ya syarat pencalonan, maka kami nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Iya, maksudnya Sebenarnya begitu. Itu poinnya gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya seperti apa PKPU yang akan dibuat oleh KPU sesuai dengan katanya sih mau melaksanakan putusan MK. Tapi apakah melaksanakannya benar atau tidak, ya harus kita lihat lagi. Tapi Mbak Bibip, tadi kan kita juga diskusi ya, salah satunya dengan Mas Yunarto Wijaya. Tadi ada analogi, ibaratnya ini kayaknya udah kalah 8 kali gitu ya. Tapi satu yang ia sebut kemenangan hari ini itu menyegarkan, membahagiakan, patut disyukuri gitu loh. Sebegitunya ya, kita seperti belakangan itu sangat desperate gitu, sehingga ketika ada aksi massa seperti ini sangat-sangat patut disyukuri, Mbak Bibip. Ya, menurut saya pernyataan itu, saya setuju pernyataan itu karena kalau kita melihat bagaimana ternyata masyarakat sipil masih bisa bergerak gitu. Jadi kan memang masyarakat sipil juga dibuat begitu lemah, anak mahasiswa dibilangnya, aduh mahasiswa sekarang susah banget buat bergerak ya, karena secara struktural mereka disuruh lulus 3,5 tahun, 4 tahun, nggak kayak zaman saya dulu kuliah gitu kan. Jadi ngapain demo, mendingan fokus belajar gitu. Jadi secara struktural dibuat masyarakat sipilnya lemah, ada ancaman undang-undang ITE lagi segala macam gitu. Jadi begitu ternyata dalam waktu demikian cepat bisa ada konsolidasi. By the way tadi malam tuh ada konsolidasi di Twitter Space tuh 24.000 yang ikut. Jadi konsolidasinya untuk aksi, konsolidasi aksi. Tapi sebenarnya tujuannya lebih untuk menginformasikan. Seperti yang kita bahas ini, sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih putusan itu gitu ya. 24.000 yang ikut. Jadi saya mungkin sama dengan Mas Yunarto bahwa yang menjadi ukuran kemenangan kita adalah bagaimana ternyata banyak orang-orang yang masih bisa berpikir kritis. Ternyata kita menang dalam hal itu. Udah dicoba dibodoh-bodohi sedemikian rupa sama yang punya kekuasaan, tapi masih bisa kok bergerak dengan cepat gitu. Kalau memang dibutuhkan. Nah, itu kemenangan yang luar biasa. Jadi tidak hanya pada pembatalannya yang kita masih nunggu sebenarnya. Kalau saya sih menyarankan ke teman-teman waspada dan terus demo sampai pasti gitu ya. Tapi jadi masih mempan ya, Mbak Bibip, gitu. masih mempan ya aksi turun ke jalan gitu. Sekarang itu ternyata masih mempan. Masih mempan. Kan tapi kita harus hati-hati ya. Makanya saya masih gantung masih mempan gitu karena hati-hati juga. Kan undang-undang TNI, undang-undang Polri juga direvisi ya. Dan itu nanti bisa lebih efektif untuk mencegah pikiran-pikiran kritis. Nah, mudah-mudahan jangan. Gitu ya. Jangan-jangan harus demo lagi untuk mencegah undang-undang tersebut disahkan. Tapi Mbak Bibip, hari ini kita lihat kan kalau Mbak Bibip seorang pakar hukum tata negara, para guru besar yang pada saat Pilpres kemarin menyuarakan
aksi pro demokrasi, kita bisa paham karena sudah sangat terliterasi. Tapi hari ini yang kita lihat banyak sekali masyarakat menengah dari berbagai profesi, terutama yang menonjol adalah dari kalangan seleb, Keren banget. komika, mereka turun juga, berorasi juga. Kita butuh memang lebih banyak suara-suara seperti itu karena kan sudah banyak stigma, ada kubu ya. Oh, Ini sangat. kubu buzzer selebgram Ya, ya. lihat aja dibawa ke IKN. Udah kelihatan Saya lah. belum ngomong udah dibilang. Ya kan? Gemes soalnya, jadi langsung saya selak. Apa kegemesan Ya itu, Mbak Bibi kegemesannya apa? karena itu, karena Ah. memang banyak buzzer, influencer lah, bukan buzzer juga Ya, ya. ya. Itu memang terbeli gitu atau dibeli sama kekuasaan. Memangnya mereka gratis datang ke sana, kan nggak juga gitu. Jadi Pak Jokowi lebih mengandalkan influencer ketimbang media massa gitu. Kalau nggak salah treatmentnya juga beda ya. Kalau yang influencer gimana, yang jurnalis-jurnalis gimana gitu pas dibawa ke IKN. Jadi menggemaskannya di situ, bahwa Pak Jokowi tahu persis bahwa influencers di zaman sekarang ini memang lebih punya pengaruh gitu. Bisa langsung jutaan orang yang, oh yes, berarti keren banget nih IKN, kan langsung gitu kan. Dan bahwa ada ternyata yang masih mau bersuara, dan sebenarnya ada loh beberapa yang menurut saya berubah haluan. Tadinya kita sering bilang ya Jokower gitu ya, sekarang sudah mulai ikut posting segala macam yang sifatnya kritis. Itu juga penanda yang menarik sekali dengan Mbak Bibi, benar sekarang ya? ini. Kan ada postingan-postingan ya bahwa ini bukan persoalan kita itu pendukung siapa. Ini bukan persoalan anak abah lah pendukungnya Abah. Ganjar lah atau yang 58% pendukung Prabowo Gibran. Tapi ini persoalan demokrasi yang dikangkangi, yang dibegal. Itulah yang pada akhirnya membuat rakyat itu terlepas dari pilihan politiknya di Pilpres kemarin itu banyak yang turun. Begitu ya Mbak Bibip? Iya. Ini bukan persoalan siapa pendukung siapa ya? Bukan, jelas bukan. Dan sebenarnya saya bahkan punya harapan dengan antusiasme yang hari ini begitu luar biasa ya, adrenalin gila banget gitu hari ini. Karena tadi juga saya ikut lari dari gas air mata ya, jadi benar-benar excited gitu ya. Dan saya sangat berharap karena itu bahwa ini bahkan bukan soal pilkada gitu. Karena saya khawatir kalau soal pilkada, ya udah nanti kalau udah selesai November terus turun lagi. Iya. Menurut saya sih setiap saat pemerintah, siapapun pemerintahnya nih, kita nggak ngomong Jokowi doang, siapapun partai politik pun berbuat salah, ya kita harus ngomong kritis. Buat saya itu yang hilang dari warga negara Indonesia pada umumnya ya, tentu saja ada orang kritis juga ada gitu, tapi pada umumnya sistem pendidikan kita kan bikin kita tidak kritis. Kita kan disuruhnya ngafal, disuruhnya upacara hormat bendera gitu, tapi nggak disuruh berpikir kritis sebenarnya hukum undang-undang ini adil atau enggak sih misalnya gitu ya. Nah jadi harapan saya adalah kesadarannya bukan soal pilkadanya itu sendiri, tapi soal kalau ada yang salah speak up, jangan takut gitu. Itu pesan paling pentingnya menurut saya yang mudah-mudahan terus-menerus bertahan. Jadi itulah demokrasi sebenarnya yang berisik gitu. Kalau ada yang salah pokoknya ngomong. Jalanan rusak mulu, nggak bener-bener nih kali karena dikorupsi nih, ngomong gitu. Jangan diam aja, nurut aja sama pemerintah. Nah saya harapkan benar itu yang akan terbangun setelah ini gitu. Oke, kalau begitu pesan terakhir deh Mbak Bibip. Kita tahu bahwa tinggal 2 bulan lagi pemerintahan itu akan berganti dari Pak Jokowi Maruf Amin ke Pak Prabowo dan Gibran. Salah satu hal yang patut kita syukuri adalah di tengah hiruk pikuk politik dan berbagai dugaan-dugaan atau pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi adalah ternyata kita masih bisa bersuara di sosial media, kita masih bisa turun ke jalan, masih cukup bebas buat kita ya, meskipun ya ada aja hambatannya gitu kan. Apakah ini masih bisa dipertahankan dan apakah Pak Prabowo harus mempertahankan ekosistem suasana demokrasi seperti ini di pemerintahannya? Yang pasti harus ya, dan saya punya harapan barangkali juga untuk memberikan perspektif, mengingatkan kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo itu kan orang yang peduli pada perhatian dunia internasional. Ya. Jadi kalau sampai di Indonesia
kita float demokrasi melulu, maksud saya referensi saya tuh indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit yang bilang bahwa kita adalah demokrasi yang cacat. Nah, kecacatannya itu selalu terletak pada civil liberty. Turun terus. Kayaknya tahun depan bakal turun nih dugaan saya. Pak Prabowo kan orang yang peduli dengan citra di dunia internasional. Jadi harapan saya paling tidak dari aspek itu dia akan lebih memperhatikan. Nah, tapi saya memang punya kekhawatiran karena kenyamanan, kalau misalnya orang memerintah nggak ada yang kritik itu pasti enak banget gitu, bisa melakukan apa aja. Kekhawatiran saya meningkat karena melihat revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri. Penyiaran juga, tapi penyiaran oke lah ditunda kan. Tadinya kan investigatif jurnalisme nggak boleh. Tapi jangan lupa di revisi Undang-Undang Polri, kita lagi siaran gini bisa di-cut sama kepolisian atas nama keamanan nasional. Itu seharusnya nggak boleh ya, mengontrol internet gitu, diberikan kepada kepolisian dan beberapa wewenang lainnya lah gitu. Nah, yang saya khawatirkan ini yang nantinya akan bisa menambah beban kita untuk bersuara. Karena menurut saya yang sekarang terjadi tuh sebenarnya masyarakat sipil tuh modenya mode survival. Jadi bahwa benar kita sekarang nih bisa ngomong segala macam, itu juga karena teman-teman yang lain teriak-teriak jangan, terus ngeluarin data kan, SafeNet ngeluarin data. Ini sekian ratus jurnalis kena, sekian ratus aktivis kena undang-undang ITE. Karena ada kontrol itu, karena kita harus survive gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang memang diberikan oleh penguasa, tapi karena bernegosiasi dengan resiliensi dari masyarakat sipil gitu. Jadi dan di titik tertentu ya akan kalah juga masyarakat sipil karena mereka punya kekuasaan. Salah satunya lewat undang-undang. Jadi saya punya kekhawatiran tinggi, tapi saya masih punya harapan karena citra di internasional itu juga mesti jadi perhatian buat Pak Prabowo dan pemerintahannya. Iya. Mudah-mudahan kita ya banyak masyarakat yang tidak pernah lelah ya untuk Indonesia ya, apapun kondisi kita, apapun kondisi negara ini ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, jangan pernah lelah untuk Indonesia. Semangat.